Aksi bajing loncat kembali memakan korban. Kali ini kawanan bajing loncat mencuri sebuah velg ban mobil dari truk yang tengah melintas di jalanan kota Medan, Sumatera Utara. Aksi yang terekam pengendara lain ini berakhir saat polisi berhasil menangkap kedua pelaku kurang dari 24 jam. Dalam sebuah video yang diabadikan pengendara mobil, terlihat dua orang pelaku bajing loncat tengah beraksi di Jalan Komodor Laut Yosudarso, Medan Deli, Kota Medan. Dengan berboncengan motor, salah seorang pelaku memanjat truk yang tengah melintas. Sementara seorang pelaku lain yang mengendarai motor menunggu hasil curian berupa velg ban mobil bekas yang dijatuhkan dari atas truk. Kurang dari 24 jam, unit Reskrim Polsek Medan Labuhan berhasil menangkap kedua pelaku, Pikram 24 tahun dan Vanes 32 tahun, beserta barang bukti sebuah velg ban mobil bekas curian. Modusnya mereka mengendarai sepeda motor, melintas di Jalan Yosudarso. Ketika nanti ada truk membawa barang, mereka panjat. Mereka kejar, satu orang panjat ke atas dan mengambil barang yang di atas. Kini keduanya dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun kurungan penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Menyebut punya bukti baru, tim kuasa hukum Jessica Kumala Wongso akan mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Menanggapi hal ini, Kapus Penkum Kejagung menyebut pengajuan PK merupakan hak Jessica sebagai terpidana. Terpidana kasus kopi sianida Jessica Kumala Wongso resmi bebas bersyarat dari Lapas Pondok Bambu. Meski demikian, tim kuasa hukum Jessica menyatakan akan mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Menanggapi hal tersebut, Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar mempersilahkan Jessica Wongso mengajukan peninjauan kembali terkait kasus kopi sianida yang menjeratnya 8 tahun lalu. Menurutnya, pengajuan peninjauan kembali merupakan hak Jessica sebagai terpidana. Harli menjelaskan, terpidana atau ahli waris bisa mengajukan PK ke Mahkamah Agung terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun tim kuasa hukum Jessica harus siap menunjukkan bukti baru atau novum untuk bisa mengajukan peninjauan kembali. Dari sisi kami tentu melihat bahwa ini merupakan hak yang bersangkutan, apakah akan mengajukan peninjauan kembali atau tidak. Nah, tetapi harus diingat juga bahwa dalam pasal 263 itu tentu juga telah disyaratkan bahwa seseorang terpidana atau ahli warisnya ketika akan mengajukan peninjauan kembali juga harus didasarkan pada alasan-alasan pengajuan PK itu sendiri. Tim kuasa hukum Jessica menyebut bukti baru itu disembunyikan seseorang sehingga pihaknya tidak dapat menemukan saat itu. Jessica Kumala Wongso mendapat remisi pembebasan bersyarat sebanyak 58 bulan 30 hari atau nyaris 5 tahun. Dari Jakarta, Amrina Rida, Tri Julianti, iNews melaporkan. Pemirsa, amukan si jago merah kembali terjadi. Kali ini kebakaran hebat melanda permukiman penduduk di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Akibatnya belasan rumah hangus terbakar dalam kebakaran ini. Kebakaran hebat melanda pemukiman penduduk di Kecamatan Makassar, Kabupaten Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Api dengan cepat membesar hingga menjalar ke rumah lainnya lantaran material rumah terbuat dari kayu dan saling berdempetan. Si jago merah dapat dijinakan setelah petugas menerjunkan 40 unit mobil damkar. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran yang menghanguskan 14 rumah itu. Namun 27 kepala keluarga dari 124 jiwa harus kehilangan tempat tinggal. Nah, kalau untuk di Barabaraya sekarang ini saat ini sementara teman-teman melaksanakan pendinginan dan kita belum bisa mengeluarkan statement apa penyebabnya terkait dengan kejadian di Barabaraya ini. Kami melibatkan kurang lebih 20 sekian unit dan bolak-balik kalau perhitungan normalnya itu sudah sampai di 40 lebih unit. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran tersebut, namun api diduga berasal dari salah satu rumah warga dan menjalar ke rumah lainnya.
Dari Makassar, Rio Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, ada yang menarik perhatian saat peristiwa kebakaran melanda Pasar Seni Ubud di Kabupaten Gianyar, Bali. Seorang warga negara Prancis terlihat turut memadamkan kobaran api bersama puluhan petugas damkar lengkap dengan seragam pemadam yang dikenakannya. Dengan sigap, Alex Lemangsel, seorang turis, berusaha menjinakkan api yang membakar Pasar Seni Ubud di Kabupaten Gianyar. Warga negara asal Prancis ini terketuk hatinya membantu petugas pemadam setelah melihat kepulan asap hitam menyelimuti kawasan Jalan Raya Ubud. Berbekal kemampuan rescue yang dimilikinya, pria yang diakrab dipanggil Jero Alex tersebut turut berjibaku memadamkan api. Tak pelak, aksi Alex Lemangsel menjadi relawan pemadam kebakaran mendapat banyak pujian. Banyaknya material mudah terbakar membuat api cepat membesar dan menyulitkan proses pemadaman. Setelah 8 jam berselang, petugas pemadam yang didukung puluhan mobil damkar berusaha memadamkan api yang membakar area basement blok timur Pasar Seni Ubud. Inside with the firemen and I just go inside of the truck and I pick up for the material because it was very hot. And after we just go inside in here. Selama proses pemadaman berlangsung, polisi mengalihkan arus lalu lintas. Dari Kabupaten Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Pemirsa, wacana pemerintah yang akan memungut cukai dari produk minuman berpemanis dalam kemasan menuai keluhan dari Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia. Mereka meminta pemerintah meninjau ulang kebijakan tersebut yang dipandang bakal merugikan seluruh pihak, termasuk mengurangi penerimaan negara. Bakal menerapkan. Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia atau GAPMI mengkritik langkah pemerintah yang bakal menerapkan cukai minuman berpemanis pada tahun depan. Mereka berdalih penerapan cukai ini akan merugikan masyarakat, khususnya pelaku usaha makanan dan minuman. Jika daya beli masyarakat turun, bakal mengurangi penjualan mereka yang berujung pada penerimaan negara. Selain itu, jika rencana tersebut tetap dilakukan, harga produksi diprediksi akan naik hingga 20%. Nah, terkait dengan cukai tentunya kita juga harus berhati-hati. Tadi saya sudah sampaikan di depan bahwa pengenaan cukai itu tidak akan efektif. Banyak negara yang menerapkan cukai pemanis, tapi PTM-nya meningkat. Sementara Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengingatkan pentingnya edukasi kepada masyarakat terkait pola hidup sehat. Hal ini untuk menurunkan penyakit tak menular atau PTM yang dipicu dari makanan dan minuman yang dikonsumsi. Yang terkandung tidak boleh lebih dari 6 gram per 100 gram makanan tersebut. Untuk garamnya 120 mg per 100 gram dan juga untuk lemaknya ada 3 gram per 100 gram. Nah itu kita sebetulnya sudah menerapkan itu sebelum ada peraturan ini untuk penandaan di kemasan, tetapi masih bersifat voluntary, belum dimandatorikan gitu ya, masih bersifat voluntary. Beberapa industri-industri pangan mereka sudah mulai mengedukasi masyarakat dengan memberikan penandaan pangan yang aman, lebih aman, artinya lebih aman dari konsumsi gizinya. Di sisi lain, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI juga menekankan perlunya labelisasi pembatasan batas maksimum kandungan gula agar masyarakat dapat melakukan pengawasan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, nasi mercon barito adalah salah satu kuliner malam yang banyak mencuri perhatian akhir-akhir ini. Bahkan antrean pembeli sampai mengular hingga menutupi sederet ruko yang ada di sampingnya. Dan berikut laporan Faisal Rinaldi bersama juru kamera Seto Pratomo. Ya pemirsa, jika Anda mencari kuliner malam di kawasan Jakarta, kami mempunyai satu rekomendasi tempat kuliner, yakni ada nasi mercon yang berada di kawasan Barito, Jakarta Selatan. Ini bisa dilihat pemirsa, memang antrian dari pembeli yang ingin mencoba porsi nasi mercon yang berada di kawasan Barito, Jakarta Selatan ini cukup ramai. Kita akan mencoba berbincang dengan salah satu calon pembeli yang sedang mengantri ini. Halo Kak. Hai. Kak, namanya siapa Kak? Boleh kenalan dulu Kak? Aku Aurora. Ara. Kak, ini rela antri lama-lama udah berapa lama nih Kak? Udah hampir 30 menit lah. Kenapa rela antri lama nih Kak buat beli nasi mercon ini? Karena enak sih. Rate-nya dari 10 per 10 lah.
Terus juga banyak peminatnya gitu di sini. Ini udah sering beli di sini ya? Udah, kita udah sering. Iya, sering bareng. Menu favorit itu apa sih Kak yang beli di sini Kak? Kalau aku bakso mercon, ceker, pakai kulit. Kalau aku sendiri nasi sama kulit sama ceker. Oke Kak, ini kan harganya mulai 15 ribuan aja. Menurut Kakak semua ini worth it gak sih? Worth it sih, worth it banget buat anak-anak kayak kita, anak kuliah, anak-anak sekolah gitu. Dan juga maksudnya kantong pelajar juga masuk gitu. Oke, terima kasih Kak. Selamat ngantri lagi ya Kak ya. Ya pemirsa, memang untuk nasi mercon ini dijual dengan harga mulai 15 ribuan saja per satu porsinya. Di dalam nasi mercon ini tadi seperti dikatakan oleh calon pembeli yang kami wawancarai, memang dalam satu porsi nasi mercon ini berisi beraneka ragam, seperti misalnya ada ceker, kemudian juga kulit dan lain sebagainya. Nah, jika Anda penasaran, Anda bisa langsung datang saja ke kawasan Barito, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Faisal Renaldi, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Kawasan wisata Malioboro di kota Jogja memang nggak pernah membosankan untuk dikunjungi. Nah, kalau biasanya Anda berkunjung di siang hari, bisa coba menikmati suasana malam di kawasan Malioboro. Selain jalan-jalan dan belanja oleh-oleh, Anda juga bisa makan lesehan sambil mendengarkan alunan live music jalanan. Wah, asik ya? Berikut liputannya. Berkunjung ke kota Jogja kurang lengkap rasanya tanpa menikmati suasana malam di kawasan Malioboro yang menjadi ikon wisata di kota ini. Di kawasan ini, wisatawan dapat berbelanja oleh-oleh khas kota Jogja, sekedar berjalan santai menikmati malam, atau menaiki andong wisata yang tersedia di sepanjang pedestrian Malioboro. Selain itu, wisatawan juga dapat menikmati aneka kuliner malam yang sedang hits di area teras Malioboro 2. Beberapa stand kuliner berkumpul di satu area dan menjajakan kuliner yang bervariasi untuk para wisatawan. Ya, dengan duduk lesehan diiringi alunan live music, menjadikan suasana terasa hangat di kawasan kuliner ini. Jadi kayak orang dari sosial media jadi kayak tertarik aja kemudiannya. Sebetulnya awalnya tuh dari TikTok sih, viral TikTok, terus kayak orang rame juga, terus pas datang ke sini wah rame, jadi ya tertarik aja ke sini gitu. Iya. Sebelumnya emang nggak tahu, terus karena tadi itu kita tuh penasaran sama teras Malioboro ya ini namanya. Terus kayak coba jalan-jalan ternyata ada tempat makan di sini, terus ya udah kita cobain makan di sini. Menikmati kulinernya gimana Mbak? Enak-enak atau gimana? Banyak pilihan? Enak banget, menikmati banget sama suasananya. Bagi wisatawan yang ingin menikmati kuliner malam di area ini, dapat berkunjung ke teras Malioboro 2 yang buka setiap hari mulai pukul 4 sore hingga pukul 1 malam. Dari kota Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Ya pemirsa, jelang pergantian presiden dan wakil presiden baru, Presiden Joko Widodo melakukan perombakan kabinet. Reshuffle kabinet dilakukan sebagai bentuk persiapan transisi pemerintahan baru. Presiden Joko Widodo melantik 3 menteri dan 1 wakil menteri baru dalam perombakan kabinet di Istana Negara Jakarta. Supratman Andi Aktas diangkat sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang baru, menggantikan Yasona Lauli. Sementara itu, Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia, berganti tugas menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, menggantikan Arifin Tasrif. Selanjutnya, posisi Bahlil Lahadalia kini diisi oleh Rosan Perkasa Roslani. Untuk Wakil Menteri Presiden Jokowi melantik Anggaraka Prabowo sebagai Wakil Menkominfo guna mendampingi tugas berat yang diemban Menteri Budi Ari. Reshuffle kabinet dilakukan sebagai bentuk persiapan transisi pemerintahan baru. Presiden Joko Widodo juga melantik 3 kepala badan negara. Di antaranya, Hasan Nasbi menjadi Kepala Kantor Komunikasi. Lembaga baru tersebut dibentuk dalam rangka mewujudkan efektivitas penyelenggaraan komunikasi dan informasi strategis Presiden. Presiden juga melantik Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional.
Sementara Taruna Ikrar dilantik sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya, Bahlil Lahadalia yang dilantik menjadi Menteri SDM menggantikan Arifin Tasrim mendapat tugas dari Presiden Joko Widodo. Bahlil diminta untuk mengoptimalkan potensi sumber daya alam. Sederet tugas menanti untuk dieksekusi oleh Menteri SDM baru Bahlil Lahadalia. Dalam waktu 2 bulan ke depan, mantan Menteri Investasi dan Kepala BKPM ini diminta melakukan percepatan untuk mengoptimalkan produksi sumber daya alam. Bahlil juga diminta mengecek dan memperbaiki beberapa kebijakan yang dirasa tidak tepat. Beberapa langkah-langkah dalam rangka percepatan, terutama dalam mengoptimalkan potensi dan produksi sumber daya alam kita dalam rangka meningkatkan pendapatan negara. Sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan. Saya sejak dilantik jadi pemerintah sebagai Kepala BKPM, saya tidak lagi menjadi pengusaha. Jadi sudah selesai dan insya Allah sekalipun saya punya latar belakang sebagai pengusaha, saya bisa membedakan mana yang untuk kepentingan negara dan mana untuk kepentingan pribadi. Bahlil juga memastikan dirinya akan menghindari konflik kepentingan antara pejabat publik dan pengusaha. Dari Jakarta, Ismailia Diastriawan, iNews melaporkan. Ya, sementara itu Menteri Investasi yang baru dilantik, Rosan Ruslani, menyebut belum bisa berbicara lebih panjang soal realisasi investasi IKN. Namun Rosan berjanji akan mencari investasi sebesar-besarnya untuk IKN. Ditemui usai dilantik mengisi posisi Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi dan Kepala BKPM, Ruslan Ruslani belum bisa memberikan kepastian strategi mencari pemodal asing untuk proyek Ibu Kota Nusantara. Diketahui pemerintah membutuhkan guyuran dana untuk menyeimbangkan pengeluaran anggaran negara. Ya tentunya sebagai Menteri Investasi ya kita akan mencari investasi sebaik-baiknya, sebesar-besarnya untuk masyarakat Indonesia, itu di IKN dan juga tentunya di manapun wilayah di Indonesia. Jadi itu adalah tugas dari Menteri Investasi. Untuk realisasi investasi di IKN sendiri, strateginya bagaimana untuk mempercepatnya, Pak? Ya mungkin saya belum bisa berbicara lebih panjang ya karena saya mesti komunikasikan dulu dengan Menteri Investasi sebelumnya supaya langkah-langkah ini bisa menjadi lebih teratur, terstruktur dan investasi itu bisa masuk di IKN dan juga di seluruh wilayah di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Dari Pilkada, 12 partai politik yang berkoalisi dalam KIM Plus mendeklarasikan dukungan terhadap bakal Cagup dan Cagup Jakarta, Ridwan Kamil dan Suswono. Keduanya pun menyatakan punya 2 prioritas kerja, yakni mengatasi polusi udara dan kemacetan Jakarta. Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Nasdem berpaling dari Anies Baswedan. Ketiga partai tersebut memilih menghadiri deklarasi Ridwan Kamil Suswono untuk maju di Pilkada Jakarta. Acara deklarasi Ridwan Kamil Suswono dihadiri oleh 12 pimpinan elit partai politik termasuk PKS, PKB, dan Nasdem. Deklarasi Ridwan Kamil Suswono juga dikejutkan dengan kehadiran Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Ridwan Kamil menyampaikan terima kasih kepada seluruh partai politik koalisi yang telah memberikan dukungan terhadap dirinya dan Suswono. Kang Emil menyampaikan ada sejumlah isu krusial yang menjadi PR ke depan bila dirinya dan Suswono menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta mendatang, seperti permasalahan polusi udara Jakarta yang semakin memburuk dan kemacetan yang belum terselesaikan. 12 partai politik bersepakat mengusung saya pribadi bersama Pak Suswono sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta. Nama koalisinya sama dengan nama slogannya, yaitu Koalisi Jakarta Baru menuju Jakarta Maju, kira-kira begitu. Sementara Sekjen Partai Gerindra Ahmad Mujani menyampaikan seluruh partai akan mendukung penuh Ridwan Kamil dan Suswono dalam kontestasi politik Jakarta bulan November mendatang. Inilah pasangan yang kami perkenalkan kepada seluruh warga Jakarta. Harapannya pasangan ini menjadi solusi dan jawaban atas problem Jakarta yang selama ini oleh masyarakat Jakarta ditunggu dan dinanti, siapa calon gubernur Jakarta yang akan datang. Sesuai jadwal KPU, pendaftaran pasangan calon kepala daerah akan dilaksanakan pada 27 hingga 29 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Pandu Priyo, iNews melaporkan.
Kamil Suswono siap mengemban tugas menjadikan Jakarta maju bila menang di Pilkada Jakarta 2024. Kang Emil juga menyatakan siap menyerap aspirasi warga Jakarta. Pemirsa, deklarasi terhadap dukungan calon gubernur dan calon wakil gubernur Ridwan Kamil dan Suswono telah dilakukan pada sore hari ini, di mana kami memantau ada sebanyak 12 partai politik yang turut mendukung, yaitu dari Partai Gerindra, kemudian Partai Golkar, Partai PKB, Partai Nasdem, Partai Demokrat, Partai PKS, Partai Amanat Nasional, Partai P3, kemudian PSI, Perindo, dan juga Partai Gelora serta Partai Garuda. Di mana pemirsa, untuk acara pada saat ini tadi diawali dengan adanya kata sambutan disampaikan oleh sejumlah sekretaris jenderal dari partai koalisi ini, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan deklarasi dan penandatanganan SK kesepakatan dari setiap partai koalisi. Dan pemirsa, tadi disampaikan juga dari calon gubernur dari partai koalisi ini, Ridwan Kamil, yang menyampaikan bahwa mengucapkan terima kasih kepada seluruh partai koalisi yang telah mendukungnya bersama dengan wakil gubernur atau calon wakil gubernur Pak Suswono yang menyampaikan akan memberikan yang terbaik kepada Jakarta selama 5 tahun ke depan. Tadi ada satu hal yang cukup menarik disampaikan oleh Ridwan Kamil yang menyampaikan bahwa ada program reimajinasi Jakarta yang mana nantinya akan menyerap aspirasi seluruh warga Jakarta untuk bisa memberikan atau menciptakan adanya program-program yang terbaik untuk warga Jakarta di 5 tahun kedatang. Karena memang pemirsa, pada saat ini merupakan momentum transisi dari ibu kota yang sebelumnya di Jakarta ini menuju ke IKN di Kalimantan Timur, maka perlulah adanya salah satu transformasi yang baik yang akan nantinya diciptakan dari calon gubernur dan calon wakil gubernur pada saat ini. Dan memang pemirsa, tadi juga disampaikan bahwa para pendukung partai koalisi ini akan terus memberikan yang terbaik kepada Ridwan Kamil dan Suswono untuk bisa memenangkan Pilkada Jakarta tahun 2024 pada saat ini. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Pandu Priyo, iNews melaporkan. Ya, Menteri SDM sekaligus politisi Partai Golkar Bahlil Lahadalia mendaftar sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar. Bahlil digadang-gadang sebagai calon terkuat menggantikan Erlangga Hartarto yang mengundurkan diri. Menteri SDM sekaligus politisi Partai Golkar Bahlil Lahadalia mendaftar sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar. Bahlil mengaku akan mengikuti pemilihan Ketua Umum Partai di Munas Golkar yang akan digelar Selasa besok. Bahlil digadang-gadang sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar terkuat. Ia bersaing dengan politisi senior Partai Golkar lainnya, yakni Bambang Susatyo dan Agus Gumiwang Kartasasmita. Sebagai anak yang lahir dari kandungan Golkar, ingin mengabdi kembali kepada ibu yang melahirkan daripada anak itu. Jadi saya pikir itu motivasi saya untuk internal partai, dan sudah berbentuk ingin untuk bisa memberikan kontribusi pengabdian kepada bangsa dan negara. Salah satu instrumennya adalah Partai Golkar. Adapun kursi Ketua Umum Partai Beringin ini kosong setelah Airlangga Hartarto menyatakan mengundurkan diri dari posisi ketum. Airlangga berdalih ingin fokus mengawal transisi pemerintahan Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Airlangga juga menyebut pengunduran dirinya demi menjaga keutuhan partai. Meski demikian, banyak pihak yang menilai pengunduran diri Airlangga sangat mengejutkan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Wasabi Japanese Restaurant Jakarta menggelar grand opening New Look Wasabi. Mengusung konsep baru Japanese Style and Sports Bar, kini Wasabi Japanese Restaurant dapat menjadi wadah bagi komunitas penggemar seni dan olahraga untuk saling bertemu dan berekspresi. Grand opening sekaligus pengenalan konsep baru dari Wasabi Japanese Restaurant diresmikan langsung Eksekutif Chairman MNC Group Hari Tanusudibyo beserta Eksekutif Chairwoman MNC Group Liliana Tanusudibyo. Memiliki konsep Japanese Style and Sports Bar dengan tempat yang luas, Wasabi menyediakan berbagai macam hidangan dengan harga terjangkau. Dimulai dari Rp25.000, Anda dapat menikmati ramen dengan berbagai macam topping.
Wasabay menyediakan outdoor area yang memberikan kesan dinamis bagi restoran ini, serta pertunjukan live musik. Bedanya, kita menyajikan menu-menu dari Japanese, tapi juga kita memberikan nuansa sport. Jadi kita memberikan dinamis kepada kalangan di sekitar sini. Kita harapkan supaya mereka datang untuk memberikan event di sini, membuat event di sini dari komunitas-komunitas olahraga maupun seni. Wasabay restoran yang berlokasi di MNC Bank Tower, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat ini mulai melayani customer setiap hari dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Dari Jakarta, Naura Syafikah, Oki Mahendra, iNews melaporkan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memimpin upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 di lapangan Sabta Pesona, Jakarta. Sandiaga Uno memakai baju adat Kalimantan Timur. Sementara Wamen Parekraf Angela Tanusudibyo tampil anggun dengan balutan kebaya kutu baru full payet berwarna biru dipadukan dengan batik motif kurda berwarna coklat. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggelar upacara dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia di lapangan Sabta Pesona, Jakarta. Upacara dipimpin oleh Menparekraf Sandiaga Uno yang tampil gagah dalam balutan busana adat dari Kalimantan Timur. Sandiaga mengenakan rompi berwarna coklat serta penutup kepala berupa topi bulu burung ruai yang melambangkan selebrasi ulang tahun NKRI di Ibu Kota Nusantara. Sementara Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibyo yang juga Ketua Umum Partai Perindo tampil anggun dengan balutan kebaya kutu baru full payet berwarna biru dipadukan dengan batik motif gurda berwarna coklat. Seperti yang disampaikan Pak Presiden, banyak pencapaian yang harus kita syukuri, tapi juga banyak pekerjaan rumah yang harus kita perbaiki, harus kita tuntaskan untuk mencapai Indonesia Emas 2045, terutama berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat yang harus terus kita ciptakan lapangan pekerjaan melalui berbagai sektor termasuk pariwisata dan ekonomi kreatif. Dalam upacara ini juga disematkan tanda kehormatan Satya Lencana Kepariwisataan dan penyematan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya oleh Menteri dan Wakil Menteri Parekraf untuk ASN berprestasi. Dari Jakarta, Hadisti Arifah, Khairuddin, iNews melaporkan. Liga Futsal Nusantara 2024 kelompok putri yang digelar di Gor Pancasila UGM Daerah Istimewa Yogyakarta menyajikan 2 pertandingan yang berlangsung sengit. 4 tim bersaing memperebutkan tiket masuk ke Liga Futsal Profesional Putri musim depan. Tim putri berlaga pada lanjutan Liga Futsal Nusantara 2024 di Gor Pancasila UGM Yogyakarta untuk memperebutkan 2 posisi terbaik sebagai tiket masuk ke Liga Profesional. Pada laga pertama panen gol terjadi saat tim Kuda Laut Nusantara Putri dari DKI yang berhasil menundukkan tim FC Junior dengan skor 7-2. Hujan gol juga mewarnai laga kedua di mana KS Futsal berhasil menang tipis dari tim Sepak Bola Plus. KS Futsal berhasil unggul dari tim Sepak Bola Plus dengan skor 6-5. Acara ini diharapkan akan mendapatkan 2 tim terbaik yang akan berlaga di kompetisi profesional musim depan. Kenapa U23? Sekaligus untuk pembinaan teman-teman di daerah, teman-teman anak muda di daerah, perempuan-perempuan muda untuk berkarya di. Laga futsal putri pada Liga Futsal Nusantara 2024 ini merupakan bentuk pembinaan atlet muda futsal di daerah agar mampu masuk kompetisi profesional pada musim depan. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Tim Rafli FC dan Kuda Laut Nusantara berhasil lolos ke final Liga Futsal Nusantara 2024 yang digelar di Gor Pancasila UGM Kabupaten Sleman DIY. Keduanya akan bersaing ketat untuk memperebutkan kasta teratas di Liga Futsal Nusantara 2024. Permainan cepat ditunjukkan 2 tim yang tanding awal di semifinal Liga Futsal Nusantara 2024 di Gor Pancasila UGM Yogyakarta. Pada laga ini tim Ravelli berhasil menundukkan tim Merador dengan skor 4-2. Pada laga kedua tim Kuda Laut Nusantara DKI berhadapan dengan tim Juku Eja dari Sulawesi Selatan. Tim Juku Eja harus menerima kekalahan dari tim Kuda Laut Nusantara dengan skor akhir 4-3. Bahwa tim-tim usia muda, jadi mudah-mudahan nanti bisa naik ke atas lagi. Usia muda ini tetap digunakan di Liga Pro, jadi semakin banyak anak-anak muda yang naik ke atas ke Liga Profesional.
berhasil menaklukkan lawannya di semifinal Liga Futsal Nusantara 2024, Rafili FC dan Kuda Laut Nusantara dinyatakan lolos ke final. Keduanya akan memperebutkan kasta teratas dalam Liga Futsal Nusantara 2024 dan otomatis juga akan masuk ke dalam Liga Futsal Profesional. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Berpacu adrenalin memanjat batu kapur di Gunung Batu Citatah pada Larang Bandung Barat tidak hanya dibutuhkan kekuatan fisik saja, namun juga mental harus disiapkan. Hal ini seperti yang sudah dipersiapkan Albert Sultan berkegiatan rock climbing di batu kapur tersebut. Wow! Yo Trading, sekarang gue berada di puncak Indiana Camp dan gue bersama dengan Kang Deden dan Kang Wawan. Dan kita bakalan rock climbing. Dan yang paling penting, nggak boleh lupa, kita pakai harness, helm, dan juga tali bro. Kalau nggak ada tali, gue loncat ke bawah, jadi ayam kremes gue men. Oke, so ready? Siap? Travel Edit, tanpa batas! Woohoo! Rex, gue udah nyampe di bawah dan sekarang gue mau naik lagi ke atas. Kita bakalan manjat nih tebing, ya nggak mas? Ya. Jadi kita langsung ambil jalur yang di sebelah sini. Oke. Let's go! Jadi ini tuh nggak segampang yang gue kira. Wow! Gue napas dulu. Gak nyangka cuy. Jadi tadi gue udah berusaha sekuat tangan gue, jari gue udah berusaha banget. Tapi gue udah gak kuat, akhirnya gue terlepas, gue terpleset. Dan gue sempet kaget men. Karena gue kirain itu gue bakalan terempas ke depan sana, ke ujung sana. Tapi untungnya ada tali ini yang ngamatin. Nasib gue! Gue coba lagi! Tradikers, gue gagal dengan tantangan pertama, tapi nggak bikin gue patah semangat. Soalnya memang butuh nyali dan fisik yang kuat buat naklukin tebing ini. Tegang, udah mulai sakit kan? Ini saat lagi di tengah tebing, lagi-lagi gue gagal. Ini udah kedua kali gue jatuh lagi. Dan yang kali ini lebih serem men. Karena tadi gue udah swing-swing gitu, tapi badan gue itu hampir ke batu ini. Nah kayak begini nih. Jadi Redix, kalau lo mau manjat tebing, pastiin didampingin sama orang-orang profesional kayak mereka. Jangan sendiri deh. Serem! Oke, meski berkali-kali gagal, rasa penasaran gue belum habis sob. Tetap berjuang, walaupun harus berulang kali gagal, tetap semangat terus bro! Apa yang gue bilang? Wow, gue berhasil men! Gue berhasil! Dari bawah, gue naik, puas banget bro. Travel Edit, tanpa batas! Woo! Sore menjelang, kini saatnya gue bersantai. Menikmati panorama alam yang berpadu dengan indahnya sunset di sekitar Gunung Kapur Citatah. Wah, kurang nikmat gimana lagi coba hidup gue. Ya Predix, tadi gue udah seru-seruan, adrenalin gue udah terpacu, saatnya sekarang gue nyantai. Ya nggak sih? Woo!